Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami masih boleh menikmati anugerah kehidupan, masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani hidup hari ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kita saling. Diambil dari Ibrani 10 ayat 19-25. Beginilah firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ditakdirkan untuk hidup bersama-sama. Kita disebut makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri saja. Sama dengan semut. Semut juga makhluk sosial. Semut hidup dan bekerja sama dalam suatu ekosistem yang sangat terorganisir. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang biak. Ekosistem semut dipenuhi dengan kerja bahu-membahu. Jika sang ratu punya peran spesifik, yaitu menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bertelur, maka semut-semut pekerja melakukan tugas lainnya berdasarkan usia. Semut yang lebih muda bekerja di dalam sarang untuk merawat ratu dan indukannya, sedangkan yang lebih tua akan keluar sarang untuk mengumpulkan makanan serta menjadi prajurit untuk melindungi sarang dari kemungkinan serangan predator. Yang perlu kita pelajari dari semut adalah kerajinannya dan kekompakannya. Mereka saling bahu-membahu membantu dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Makanya banyak perusahaan memakai lambang semut sebagai logo perusahaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini di ayat 24 dan 25 berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata saling itu artinya kadang kita memberi, kadang kita diberi. Kita harus menyadari kita gak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk saling mendukung dan membantu untuk membangun kerohanian kita. Tuhan ingin kita saling memperhatikan dan saling mendorong. Ini bisa diwujudkan dengan kita rajin hadir di dalam sel grup. Kita bisa berinteraksi dan saling mendukung di dalam doa. Setiap permasalahan hidup pribadi kita akan terasa lebih ringan
jika kita memiliki orang-orang yang peduli dan memperhatikan kita. Kita butuh juga orang-orang yang menasehati kita secara rohani agar hidup kita senantiasa di dalam Tuhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk semakin giat di dalam persekutuan, terlibat aktif di dalam kelompok sel group. Kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati agar hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat, di dalam persekutuan kita pasti jadi lebih kuat, lebih bersemangat, dan lebih bermanfaat. Saatnya kita membangun kerohanian dengan sungguh-sungguh, apalagi di masa pandemi ini, kerohanian kita jangan sampai kendor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengar kebenaran-Mu. Ajar kami untuk komitmen tetap berada di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan, agar kami bisa saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati untuk membangun iman kami bersama-sama. Bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.